Pisces, ketemu lagi dengan Lexi. Kali ini saya membacakan seperti apa kira-kira spirit kamu di minggu ini. Dari tanggal 6 hingga tanggal 12 November 2023 ya. Di sini saya akan menyediakan 4 file dan pilihlah berdasarkan suara hati kamu, dan perlu saya ingatkan juga bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, dan vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik, kalau bukan milik kamu bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan kamu, pada kerja, pada bisnis, teman, atau bahkan pasangan kamu, lingkungan yang lagi dealing sama kamu. Atau bisa jadi pesan-pesan yang disampaikan ini perlu kamu terapkan di kehidupan kamu atau selama kamu ngejalani aktivitas kamu selama seminggu ini. Oke, saya mulai dari pile yang pertama. Ada Panther dengan elemen fire. Matanya warna hijau, wajahnya yang beringas, giginya yang tajam, seolah-olah dia siap untuk menerkam mangsanya. Ada fire, ada api, ada amarah. Ini siap untuk bertarung, siap dia dealing dengan konflik. Ada semacam situasi sengit ini antara memangsa atau dimangsa, antara siapa yang kuat, siapa yang lemah. Saya melihat Panther ini adalah sosok yang pandai di dalam berkamuflase. Dia bisa menyamar karena bulunya yang gelap, apalagi di malam hari. Kalau dia berburu di malam hari, ditambah dia termasuk hewan nocturnal ya, lebih aktif di malam hari berburu, maka dia sulit diidentifikasi. Habitatnya di mana dia tinggal pun sulit diidentifikasi. Dia bisa memantau orang lain, dia bisa mengenali orang lain, mangsanya, gerak-geriknya, tetapi dia tidak bisa diidentifikasi. Ini luar biasa nih. Di satu sisi dia sebagai spy, selain dia pemangsa, dia juga spy. Mata-mata. Kalau ini bukan spiritnya kamu, ini spirit orang atau situasi yang dealing sama kamu, mungkin kamu perlu berhati-hati di minggu ini supaya tidak menjadi mangsanya, korbannya. Di sisi lain dia termasuk hewan soliter, tidak bersosialisasi ya, tidak berkelompok, karena dia ngerasa dirinya kuat, dia mandiri. Dia cuma bersosialisasi ketika dia butuh, yaitu pas kawin. Pas kawin kan berarti pas butuh dia baru bersosialisasi. Kalau direpresentasikan ke kehidupan manusia, ya dia mungkin akan menjalin pertemanan ketika dia butuh, perlu. Maka kalau ini adalah seseorang yang dealing sama kamu, perlu berhati-hati. Karena kalau kita nggak hati-hati, suatu ketika dia tidak butuh, maka kita yang jadi korban. Selain itu dia juga memiliki kecepatan yang tinggi, kuat. Kalau jadi lawan di medan perang, ini lawan yang sangat tangguh. Kudu harus berhati-hati. Oke, kita lanjut ke pile yang kedua. Ada Cheetah. Cheetah itu terkenal dengan larinya yang sangat cepat. Dia akan mengejar mangsanya cepat-cepatnya hingga dia mendapatkan mangsa. Bukan hanya berlari cepat di atas tanah aja dia bisa, memanjat juga dia bisa. Ini juga termasuk hewan soliter, suka menyendiri, bukan berkelompok ya. Artinya ada unsur-unsur individualisme karena dia ngerasa dia mampu, mandiri. Biasanya orang yang mandiri itu kuat, strong dia. Menghadapi tantangan, masalah di dalam kehidupannya dia bisa hadapi sendiri. Dan kemandirian seseorang itu terbentuk karena dia sudah melewati proses yang sama berulang kali. Kamu mungkin adalah sosok yang mandiri karena dari dulu kamu sudah dilatih seperti itu, atau keadaan yang sudah membuat kamu menjadi pribadi yang mandiri, tidak mau bergantung sama orang lain, tidak mau menunggu orang lain duluan. Kalau aku bisa ngerjain sendiri, kenapa harus aku nunggu orang? Kalau aku nunggu orang,
perjalananku jadi lambat. Ada nilai plusnya, tetapi di sisi lain ada juga nilai minusnya, yaitu kurang akses, kurang channel. Biasanya makhluk soliter itu akan cepat punah dibandingkan hewan yang berkelompok. Karena hewan yang berkelompok kan ini semacam teamwork, ada kerjasama, saling bahu-membahu, tolong-menolong ketika dalam keadaan kesulitan. Kelebihan lain dari citah ini, betinanya, walaupun termasuk hewan soliter yang suka menyendiri ya, tapi dia sangat menyayangi anak-anaknya, akan membesarkan dan menjaga anaknya dari predator lain hingga besar. Ini termasuk hewan yang soliter yang baik sekali sama anak-anaknya ya. Tidak seperti harimau. Nggak semua harimau betinanya menjaga anak-anaknya hingga besar. Kadangkala betina harimau sendiri pun mau memakan anaknya sendiri. Dia juga hampir sama dengan file yang pertama tadi ya. Dia akan bersosialisasi hanya ketika dia pas mau kawin. Ibarat dia akan menjalin koneksi ketika butuh ada tujuan tertentu. Ini bisa jadi spirit orang yang dealing sama kamu. Mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa ngebantu kamu untuk lebih waspada. Oke, yang ketiga, ada hummingbird dengan elemen udara. Hummingbird ini termasuk burung yang paling kecil di dunia. Tapi paruhnya panjang banget. Walau paruhnya panjang banget, tapi dia punya lidah. Dia nggak menghisap nektar bunga seperti burung lain. Dia menjilat dengan lidahnya. Bisa kebayang ya, paruhnya aja udah panjang, apalagi lidahnya gitu ya kan. Bulunya juga paling sedikit termasuk di antara burung-burung yang lain. Tapi dia bisa mengepakkan sayapnya sangat cepat. Supaya dia bisa lari cepat. Kalau terbang mungkin dia nggak sebaik burung-burung yang lain. Tapi kalau menukik ke atas lurus seperti ini, terbang ke atas, dia bisa. Itu kelebihan dari hummingbird. Hummingbird ini selalu diidentikan dengan kasih sayang, cinta, harmonisasi, kedamaian, sesuatu hal yang indah berwarna. Kamu yang memilih file ini mungkin begitulah spirit kamu. Kamu menginginkan sesuatu yang damai, berwarna, ada harmonisasi, peace, keindahan di tengah-tengah kemelut hidup. Ada warna hitam di sini ya. Di tengah-tengah kemelut hidup mungkin ada konflik, ada masalah. Kamu pengen ada kedamaian, ada kasih, ada cinta di sana yang memberikan warna, mendamaikan di tengah-tengah warna yang gelap ini. Oke, demikian untuk file yang ketiga. Sekarang ke file yang keempat. Ada starfish dengan elemen air, bintang laut, yang kita tahu itu selalu pasti kalau starfish itu punya 5 kaki gitu ya kan. Tapi sebenarnya di dasar laut sana banyak starfish kakinya nggak 5 aja. Ada yang bahkan 12. Dan biasanya kalau dia ngerasa terancam, dia akan ngelepasin kakinya nih, seperti cicak di rumah ya. Kalau dia ngerasa terancam kan dia bakalan lepasin ekornya. Jadi seperti terpotong dia. Starfish juga seperti itu. Akan dia lepaskan salah satu kakinya nih. Dan butuh beberapa bulan nanti kakinya akan beregenerasi lagi, akan tumbuh lagi. Saya mengilustrasikan ini sebagai sesuatu yang dikorbankan untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya. Ada yang dikorbankan untuk menyelamatkan bisnis, usaha, ataupun mungkin menyelamatkan rumah tangga, hubungan kamu dengan seseorang. Mungkin harus ada yang dikorbankan. Karena sesuatu yang dikorbankan di sini adalah sesuatu yang masih bisa diperbaiki, diregenerasi, tumbuh lagi nanti dia. Sama seperti kaki starfish tadi ya. Dan
Starfish ini juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan kulit yang tajam-tajam, keras. Ini merupakan senjata pertahanan dia dari predator. Jadi nggak mudah predator untuk menelan dia bulat-bulat, nggak. Karena jadi terluka malahan predatornya. Cuman dia di dalam pergerakan lambat. Makanya cenderung dia menjadi mangsa. Ngapa-ngapain dia lambat, ambil keputusan lambat, kerja lambat contohnya. Kamu yang memiliki spirit ini kudu harus hati-hati dengan spirit yang semacam ini. Kalau kamu dealing dengan spirit panther atau cheetah, kamu bakalan jadi mangsanya. Tapi kalau ini adalah spirit yang dealing sama kamu, mungkin sebaliknya ya. Kamu adalah panther, cheetah, dan starfish ini adalah spirit seseorang yang dealing sama kamu yang bakalan jadi mangsa. Ya, itulah hidup ya. Kalau nggak kita sebagai pemangsa, kita yang jadi mangsa. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Pisces. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok sama kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.